Hai tetangga-tetangga, wow kita masuk ke tahun 2024, can you believe it? Lu berasa gak sih? Atau cuman gue aja yang kayak ngerasa, gila setahun ini cepet banget ya. Man, udah setahun lagi, come on. But gue pengen nge-reflect dikit aja gitu di tahun 2023 ini. Kayak I am so grateful. Gue bersyukur banget sama tahun 2023. Dan mungkin gue juga sangat bersyukur banget sama apa yang udah kita achieve. Kadang-kadang, you know what, ini penyakit gue banget gitu ya. Kalau misalnya di akhir tahun, gue ngerasa gue belum achieve apa-apa. Tapi ketika gue ngeliat grateful journal gue look back selama setahun ini, ternyata Daniel Mananta di akhir tahun 2023 sama Daniel Mananta di akhir tahun 2022, wow, there's so many progress, so much more achievement. Di sini gue pengen nge-reflect back sama kalian. Mungkin gue akan mulai dengan gak banyak yang tahu juga kayak si Daniel Mananta Network sendiri itu kita mulai kapan dan prinsip dibalik Daniel Mananta Network itu seperti apa, dan mungkin kita bisa ngomongin di sini sekarang gitu kan. Gue mulai dari visi misinya kita dulu. Visi kita kan dari Daniel Mananta Network itu we wanna transform lives through media. Kita berharap banget melalui platform yang kita punya, melalui media ini kita bisa mentransformasi hidup orang-orang. Jadi intinya mungkin ini bagi tetangga-tetangga gue banyak yang gak tahu juga, tapi gue mungkin cerita sedikit aja how Daniel Mananta Network ini happen. Konten pertama kita yaitu sama Ari Lasso. Kita syutingnya di kantornya Fremantle karena kita kerjasama sama Fremantle Media. Jadi setelah gue cabut dari Indonesian Idol, itu baru kepikiran untuk bikin podcast yang temanya spiritual journey, which is muncullah si Daniel Tetangga Kamu. Pertama kali kita buat account ini join 8 April 2020. Jadi in a way 8 April itu bisa dibilang kayak ulang tahunnya kita. Setelah 1,5 tahun kita ngadain si Daniel Tetangga Kamu gitu ya. Gue udah baca ayat ini berkali-kali karena gue baca Alkitab tuh dari awal sampai habis. Tiap tahun gue jadiin itu sebagai kayak ritual gue. Jadi ada satu ayat gitu di Alkitab yang bener-bener kayak keluar gitu. Ini konteksnya ketika bangsa Israel itu baru aja dibebaskan sama Musa ke padang gurun, tapi di padang gurun mereka stuck selama 40 tahun, dan sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian itu Tuhan kayak ngasih beberapa aturan-aturan gitu. Dan ini kita bisa ngeliat di Imamat 19 ayat 23, itu kayak ada specifically Tuhan ngasih aturan ke bangsa Israel ketika mereka lagi menanam atau memulai sebuah bisnis baru in a way, ladang, menanam si ladang tersebut. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tetapi pada tahun yang keempat, haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Gak tau kenapa pas gue lagi baca ayat tersebut itu kayak ayatnya itu kayak hidup gitu di gue. I know ini perjanjian lama, banyak kan orang-orang udah jadi pengikut Yesus gitu kadang-kadang bilangnya enggak lah, perjanjian lama itu udah gak relevan lagi buat kita. Tapi gak tau kenapa buat gue saat itu benar-benar kayak lompat aja, kayak Tuhan pengen gue lebih follow up tentang si prinsip ini. Nah, gue akan ceritain sih nanti mungkin di acara lain, di konten lain gitu ya, tentang apa maksud gue dari kenapa gue ngikutin banget prinsip-prinsipnya Tuhan di perjanjian lama, dan banyak banget sebenarnya yang bisa gue share. Dan gue doa sama Tuhan, kenapa ini tiba-tiba lompat ke dalam hati gue gitu. Dan di situ Tuhan bilang, gue pengen lo coba ngikutin prinsip ini dalam bisnis yang lo punya. Dan gue bilang, bisnis apaan? Ya itu channel YouTube Daniel Mananta Network, karena Daniel Mananta Network itu bukan miliknya Daniel Mananta, itu sebenarnya channel miliknya Tuhan gitu. Gua hanya sebagai manager dari si channel ini. So what I do is just manage the channel. Gimana cara nge-aplikasiin itu ke channel YouTube-nya gue gitu. Which what? It doesn't make sense, but you know what? Let's just try to do it anyway. Jadi akhirnya gue dapet sebuah visualnya gitu. Misalnya ini ada sebuah ladang. Dan gue sebagai petani ladang tersebut, gue mulai kayak
menanam benih-benih, dan habis itu gue ngurusin, dan akhirnya mulailah pohon tumbuh dan lain-lain dan mulai berbuah. Tapi selama 3 tahun pertama gue gak boleh metik buahnya. Jadi what happened dengan buahnya tersebut? Buahnya akan jatuh ke tanah dan akhirnya jadi busuk dan malah jadi pupuk untuk menyehatkan pohon-pohon yang lain. Atau benihnya ada yang tertanam dan akhirnya malah tumbuh sebagai pohon lagi. Jadi dalam 3 tahun pertama, yes, gue tidak mengambil uang sepeser pun dari channel Daniel Mananta Network, tapi yang gue lakuin adalah gue investasikan dengan nge-hire orang buat tim kita. Dan habis itu gue nyewa kantor, gue bikin studio, gue beli beberapa peralatan gitu, misalnya alat-alat syuting seperti ini dan masih banyak lagi yang lain gitu kan. Makanya ngelihat tahun 2023, wow, kita punya kantor sendiri gitu. Ini adalah salah satu dari buah yang tidak gue petik itu dan menggunakan prinsipnya Tuhan. Kita sebenarnya jadi kalau misalnya dari April 2020 sampai April 2023 itu 3 tahun di mana gue tidak mengambil AdSense, tidak mengambil uang dari sponsor, tidak mengambil gaji buat diri gue sendiri, dan semua yang kita lakuin tuh benar-benar sebisa mungkin gak ada buah yang kita petik, tapi buah yang jatuh itu kita reinvestasikan ke semuanya ini. Kita bikin acara baru juga namanya kayak Ayah Bagaimana Bila Aku, kita bikin acara Journey to Love atau Salve with Viola Mananta, Sweat and Chat juga, acara-acara baru, dan itu cara kita untuk me-reinvest. So what happened di tahun 2023, kita nyewa ruangan ini, this huge place which is amazing. Kita nge-hire orang baru terus. Kita sekarang ini lagi butuh editor, by the way. Kalau misalnya lo adalah seorang editor dan lagi nonton ini, atau lo kenal sama seorang editor, send the CV. Kita masih akan nge-hire lebih banyak orang lagi, orang marketing, orang sales. Kita bikin studio, kita punya studio yang kedap suara, dan studionya sendiri juga dimana kita sekarang syuting untuk Daniel Tetangga Kamu di studio tersebut. Kita bikin Daniel Tetangga Kamu live on stage, itu juga salah satu spending kita di situ. 2024 kita punya berbagai macam acara juga, but yang paling utama, yang paling penting adalah itu harus sesuai dengan hatinya Tuhan. Gue pengen banget menjadi perusahaan yang seperti itu. Setiap langkah yang kita jalankan selalu ada God's blessing on it. Mungkin ini update random ini bakal jadi salah satu acara yang bakal secara konsisten kita lakuin juga. Minimal gue pengen ngobrol sama kalian and gue pengen tahu aja gitu, menurut kalian gimana. I know this is like a one-way communication thing, tapi gue akan baca komentar-komentar kalian di bawah, dan gue sebisa mungkin akan bales melalui si Daniel Mananta Network account. So anyway, thank you, dan Happy New Year. Thank you so much. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. So see you.